Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada praktikum kali ini kita akan mempelajari mengenai larutan penyangga atau dikenal dengan buffer. Apa sih larutan penyangga atau buffer? Buffer adalah campuran antara asam lemah dengan garamnya ataupun basa lemah dengan garamnya. Buffer memiliki kemampuan untuk menyangga atau mempertahankan pH suatu larutan bila ditambahkan sedikit asam ataupun basa. Larutan penyangga terbagi atas dua jenis, yaitu larutan penyangga bersifat asam dan larutan penyangga bersifat basa. Stop share. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada praktikum kali ini, kita akan mempelajari mengenai larutan penyangga. Apa sih larutan penyangga? Larutan penyangga atau buffer adalah campuran dari asam lemah dan garamnya ataupun basa lemah dengan garamnya. Larutan buffer memiliki kemampuan untuk menyangga atau mempertahankan pH suatu larutan bila ditambahkan sedikit asam ataupun sedikit basa. pH larutan tersebut akan tetap jaga pada pH larutannya. Larutan penyangga atau buffer dibagi menjadi dua jenis. Pertama, larutan penyangga bersifat asam dan larutan penyangga bersifat basa. Seperti apa perbedaan keduanya? Larutan penyangga bersifat asam adalah larutan buffer yang berisi campuran antara asam lemah dengan basa konjugasi atau garamnya. Bagaimana pembuatan buffer asam? Buffer asam terbentuk dari pencampuran asam lemah dalam jumlah berlebih dengan basa kuat, di mana basa kuat akan habis bereaksi dengan asam lemah dan kelebihan asam lemah tersebut akan membentuk garam. Larutan ini mempertahankan pH pada daerah asam, yaitu pH di bawah 7. Nilai pH buffer asam ini pun bernilai lebih kecil dari 7. Contoh buffer bersifat asam yaitu buffer asetat yang berisi campuran antara asam lemah dengan garamnya yaitu natrium asetat. Buffer asam, jika ditambahkan asam, maka ion H+ dari asam yang ditambahkan tersebut akan bereaksi dengan basa konjugasinya atau dengan garamnya. Namun jika larutan buffer asam tersebut ditambahkan basa, maka ion OH- dari basa tersebut akan bereaksi dengan asam. Yang kedua adalah larutan penyangga bersifat basa atau buffer basa merupakan campuran dari basa lemah dengan asam konjugasi atau garamnya. Pembuatan buffer basa ini yaitu terbentuk dari pencampuran basa lemah berlebih dengan asam kuat, di mana asam kuat akan habis bereaksi dan kelebihan basa lemah tersebut akan membentuk garam. Larutan ini dapat mempertahankan pH suatu larutan pada daerah basa, yaitu pH di atas 7. Nilai pH buffer basa ini pun bernilai lebih dari 7. Contohnya adalah basa dari NH4OH merupakan basa lemah dicampur dengan asam kuat. Jika larutan basa ditambahkan asam, maka ion H+ tersebut akan bereaksi dengan basa. Namun jika ditambahkan basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan asam konjugasinya. Penentuan pH larutan dari buffer dapat ditentukan dengan rumus berikut. Untuk buffer asam, dapat lebih dahulu ditentukan konsentrasi H+-nya dengan rumus Ka atau ketetapan kesetimbangan asam kali konsentrasi asam lemah atau mol asam lemah per konsentrasi garam atau mol garam dikali valensinya. Setelah itu, pH-nya dapat ditentukan dengan rumus min log konsentrasi H+. Namun untuk buffer basa, ditentukan terlebih dahulu konsentrasi OH-, yaitu dengan rumus Kb atau tetapan basa dikali konsentrasi basa lemah atau mol basa
dibagi konsentrasi garam atau mol garam dikali valensi. Untuk menentukan pH, terlebih dahulu dilanjutkan dengan penentuan pOH dengan rumus min log konsentrasi OH min. Maka pH-nya dapat ditentukan dengan rumus 14 dikurang pOH. Diperolehlah nilai pH dari buffer tersebut. Contoh perhitungan untuk buffer asam. Ke dalam larutan asam asetat atau CH3COOH ditambahkan garam natrium asetat. Maka pencampuran ini akan membentuk suatu buffer asetat. Sehingga konsentrasi CH3COOH atau asam asetat menjadi 0,1 molar dan konsentrasi garam asetat sebesar 0,05 molar. Jika Ka asetat diketahui 1,8 kali 10 pangkat min 5, tentukan berapakah nilai pH dari buffer tersebut. Maka lebih dahulu ditentukan konsentrasi H+, yaitu Ka dari asam asetat sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemah sebesar 0,1 per mol garam dikali valensi, yaitu 0,05. Valensi dari garam ini adalah 1. Sehingga diperoleh konsentrasi H+ sebesar 3,6 kali 10 pangkat min 5. Maka pH dari buffer asam asetat tersebut diketahui dengan min log konsentrasi H+, yaitu sebesar 5 dikurang log 3,6. pH-nya di bawah 7. Sedangkan untuk penentuan pH pada buffer basah, contoh sebagai berikut. 50 mili amonium hidroksida yang berupa basa lemah dengan konsentrasi 0,1 molar dicampur dengan 100 mili amonium sulfat yang berupa garam dari amonium hidroksida tersebut dengan konsentrasi 0,2 molar. Jika Kb dari amonium hidroksida itu sebesar 10 pangkat min 5, berapakah pH dari campuran tersebut? Terlebih dahulu kita tentukan milimol atau jumlah mol dari AOH pada campuran basa tersebut, pada campuran buffer tersebut, yaitu volume yang ditambahkan dikali dengan konsentrasi molar dari NH4OH. Mohon maaf, ada kesalahan di sini. Yang dimaksud milimol NaOH adalah milimol NH4OH. 50 mili NH4OH yang ditambahkan dikali dengan konsentrasinya, yaitu 0,1. Maka jumlah mol dalam buffer tersebut adalah 5 milimolar. Lalu ditentukan jumlah mol dari garamnya, yaitu volume garam yang ditambahkan 100 mili dikali dengan konsentrasi dari garam tersebut, yaitu 0,2 menjadi 20 milimol. Maka selanjutnya ditentukan konsentrasi OH min, yaitu Kb dikali mol basa lemah per mol garam dikali valensi. Kb dari amonium hidroksida adalah 10 pangkat min 5, dikali dengan mol basa lemah adalah 5 milimol. Dibagi mol garam adalah 20 milimol dengan jumlah valensinya yaitu 2. Maka dikali 2. Sehingga diperoleh konsentrasi OH min sebesar 1,25 kali 10 pangkat min 6. Selanjutnya, penentuan pOH dengan rumus min log konsentrasi OH min. Sehingga diperoleh pOH sebesar 6 dikurang log 1,25. Nilai pH-nya diperoleh dari 14 dikurang pOH, sehingga diperoleh nilai pH pada buffer tersebut sebesar 8 ditambah 1 ditambah log 1,25. Buffer basah memiliki nilai pH di atas 7. Faktor apa saja yang mempengaruhi nilai pH dari suatu larutan buffer? Itu bergantung pada Ka asam lemah dan Kb basa lemah, perbandingan konsentrasi asam dengan basa konjugasinya atau garamnya, serta perbandingan konsentrasi basa dengan konsentrasi asam konjugasinya atau garamnya. Berikut adalah kurva yang menunjukkan pengaruh perbandingan asam dengan garamnya terhadap nilai pH pada buffer yang dibentuknya. Semakin tinggi jumlah mol asam yang digunakan, maka nilai pH dari buffer tersebut semakin rendah, semakin kecil. Semakin besar nilai garamnya,
akan membentuk buffer dengan nilai pH yang semakin tinggi. Berikutnya kita akan mengenal mengenai kapasitas buffer. Apa itu kapasitas buffer? Kapasitas buffer adalah jumlah asam kuat atau basa kuat yang ditambahkan ke dalam 1 liter buffer untuk merubah pH larutan sebesar 1 satuan. Semakin besar nilai kapasitas buffer, semakin kuat buffer tersebut mempertahankan nilai pH-nya. Artinya, untuk merubah pH larutan tersebut besar 1 satuan, diperlukan sejumlah basa kuat atau asam kuat yang tinggi. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kapasitas buffer? Nah, kapasitas buffer tergantung pada jumlah zat dari asam atau basa lemah dan basa atau asam konjugasinya dalam larutan buffer tersebut. Semakin besar jumlah asam lemah atau basa lemah, dan semakin besar jumlah konjugasinya, maka kapasitas buffernya akan semakin besar pula. Perbandingan konsentrasi dari komponen buffer juga menentukan nilai kapasitas buffer. Perbandingan mol antara komponen-komponen suatu larutan penjaga sebaiknya antara range 0,1 hingga 10. Di luar nilai range tersebut, kapasitas buffernya bersifat lemah. Bagaimana menentukan kapasitas buffer dari suatu larutan buffer? Yaitu dapat ditentukan dengan persamaan Van Slyke, di mana beta atau kapasitas buffer sama dengan 2,303 dikali konsentrasi asam lemah pada sistem buffer atau basa lemah pada sistem buffer ditambah konsentrasi garam pada sistem buffer dikali Ka dikali H+ per Ka ditambah konsentrasi H+ pangkat 2. Contoh perhitungan kapasitas buffer sebagai berikut. Soal 1. Hitung kapasitas buffer larutan yang mengandung 0,01 molar asam asetat dan 0,01 molar ion asetat. Diketahui pKa asam asetat sebesar 4,76. Perhitungan kapasitas buffer digunakan persamaan Van Slyke. Sebelum menghitung kapasitas buffer, dihitung terlebih dahulu pH dari larutan buffer awal. Dengan rumus, pH sama dengan pKa ditambah log Cb per Ca. pKa dari asam asetat adalah 4,76, ditambah log konsentrasi dari asam asetat yang digunakan adalah 0,01 molar, per konsentrasi garamnya atau ion asetat sebesar 0,01 molar. Maka 4,76 ditambah log 1. Log 1 bernilai 0, sehingga pH-nya diperoleh sebesar 4,76. Lalu, konsentrasi H+ dapat digunakan dengan rumus 10 pangkat min pH, yaitu 10 pangkat min 4,76 diperoleh sebesar 1,74 kali 10 pangkat min 5 molar. Selanjutnya, dapat menentukan kapasitas buffer dengan rumus persamaan Van Slyke, yaitu 2,303 dikali penjumlahan konsentrasi asam dan garamnya 0,01 plus 0,01 dikali Ka. Ka di sini yaitu sebesar 1,75 kali 10 pangkat min 5 dikali 1,74 kali 10 pangkat min 5 per 1,74 kali 10 pangkat min 5 ditambah 1,74 kali 10 pangkat min 5 pangkat 2. Hingga diperoleh nilai kapasitas buffernya sebesar 0,0115. Dapatkah Anda menginterpretasikan nilai dari kapasitas buffer tersebut? Soal 2. Hitung pH dan kapasitas buffer dari larutan buffer yang digunakan dengan campuran 100 ml NaOH dengan konsentrasi 0,1 molaritas dan 135 ml H2H3OH dengan konsentrasi 0,3 molar. pKa dari H2H3OH adalah 4,74.
Hitunglah perubahan pH ketika 0,001 molar HCl ditambahkan ke dalam campuran tadi. Jadi, yang ditanyakan di sini ada dua. Ada tiga. Pertama adalah hitung pH dari buffer campuran antara NaOH dan asam lemah. Kedua adalah menentukan kapasitas buffernya. Yang ketiga adalah menentukan perubahan pH ketika ditambahkan asam kuat, yaitu HCl. Pertama, mari kita hitung dahulu pH larutan buffer tersebut. Ketika dua larutan dicampur, konsentrasi sebenarnya dari campuran tersebut dalam volume total, yaitu 100 ditambah 135 mili, akan menjadi konsentrasi masing-masing komponen, yaitu konsentrasi NaOH, dapat diperoleh dengan 0,1 molaritas dikali 100 mili per 100 ditambah 135 mili, volume total dari larutan. Jadi diperoleh konsentrasi NaOH dalam larutan buffer tersebut sebesar 0,043 molaritas. Dan konsentrasi aktual dari asam lemahnya dengan cara yang sama, yaitu 0,3 molaritas dikali 135 mili per volume total dari buffer tersebut. Jadi diperoleh konsentrasi asam lemah dalam buffer tersebut sebesar 0,172 molar. Langkah berikutnya dalam penentuan pH buffer tersebut adalah dapat digambarkan persamaan reaksi kesetimbangan dari campuran basa kuat NaOH dan asam lemah, di mana konsentrasi awal NaOH sebesar 0,04 molar. Konsentrasi awal asam lemah sebesar 0,172 molaritas. Asam lemah ini dibuat dalam konsentrasi berlebih, yang akan membentuk sisa asam lemah sebesar 0,129 molar dan membentuk garam dari reaksi basa kuat dengan asam lemah, yaitu garam sebesar konsentrasi 0,043 molar, sehingga diperolehlah buffer asam yang berisi campuran antara asam lemah dengan garamnya. Karena 0,043 molar NaOH akan terionisasi sempurna habis bereaksi dengan asam lemah, sehingga menyisakan asam lemah dengan konsentrasi 0,129 molar. Hal ini akan menghasilkan larutan buffer, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Apakah pH-nya dapat dihitung dengan rumus persamaan Henderson-Hasselbalch. Di antaranya, pH sama dengan pKa dari asam lemah ditambah log konsentrasi garam per konsentrasi asam lemah. Yaitu 4,75 pK asam lemah tersebut ditambah log konsentrasi garam sebesar 0,043 per konsentrasi asam lemah 0,129, sehingga diperoleh pH buffer sebesar 4,26. Berikut adalah penentuan kapasitas buffer. Setelah diketahui konsentrasi asam lemah dan basanya, serta pKa yang sudah kita peroleh dari informasi soal, maka kita dapat menentukan kapasitas buffernya dengan rumus slide. Hingga diperoleh kapasitas buffernya sebesar 0,0636 molaritas. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, perubahan pH yang terjadi akibat penambahan 0,001 molar HCl, yaitu sebagai delta konsentrasi A. Dapat dihitung dari rumus kapasitas buffer sama dengan delta konsentrasi asam lemah atau A per delta konsentrasi pH. Delta pH, perubahan pH. Maka kita ingin mencari perubahan pH-nya. Sehingga rumusnya menjadi perubahan pH atau delta pH sama dengan delta konsentrasi asam lemah per kapasitas buffer. Yaitu perubahan konsentrasi asam lemah yaitu 0,001 per
kapasitas buffer yang sudah kita peroleh sebelumnya yaitu 0,0636, sehingga diperoleh perubahan pH-nya akan terjadi pada larutan tersebut sebesar 0,016. Maka jika ditambahkan 0,01 molaritas HCl akan merubah pH buffer tersebut sebesar 0,016. Berikut adalah resep pembuatan larutan penyangga dengan dua metode, yaitu metode Walpole, campuran antara asam asetat dengan garamnya, dengan metode Sorensen. Maka dalam laporan tentukan nilai pH teoritis dari resep tersebut dan nilai kapasitas buffernya pada setiap buffer tersebut. Terima kasih.